Halo penyuka film, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film thriller survival berjudul Backcountry. Film asal Kanada yang rilis pada tahun 2014. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang pasangan kekasih bernama Alex dan Jenny yang tersesat di hutan belantara selama berhari-hari tanpa persediaan makanan dan harus bertahan hidup dari serangan binatang buas yang menyerang mereka. Menurut saya film ini cukup seru dan menegangkan. Sebelum kita eksekusi alur ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di awal film, kita akan menyaksikan petualangan Alex dan Jenny menuju ke sebuah danau bernama Blackpool Trail untuk berkemah atau camping di tempat itu. Untuk menuju ke sana, mereka harus melewati hutan. Sesampainya di sana, si penjaga hutan mengatakan kalau Blackpool Trail ditutup tahun ini. Alasannya karena banyaknya bandit-bandit yang merusak hutan dan mengganggu orang-orang yang berkemah di sana. Namun Alex tidak percaya apa yang dikatakan si penjaga itu dan menganggap kalau dia hanya membohonginya agar dapat meminta bayaran yang lebih. Dan benar saja, setelah Alex memberikan uang saku atau uang tutup mulut, si penjaga itu langsung memberikan sebuah perahu yang akan dipakai untuk menyeberang ke hutan itu. Dengan menaiki sebuah perahu, Alex dan Jenny melewati danau yang cukup indah. Sesampainya di sana, saat Alex ingin mengikat perahunya di daratan, tanpa sengaja perahu itu menghimpit kakinya. Dia pun mengadu kesakitan atas kejadian itu. Alex mentertawakan Jenny yang membawa peralatan seperti penyemprot gas air mata dan juga suar pertolongan untuk berjaga-jaga. Dia mengatakan kalau mereka tidak membutuhkan benda-benda itu. Alex bilang kalau dia sudah hafal jalan menuju ke danau, karena dia sudah pernah mengunjungi tempat itu beberapa kali saat dia masih SMA dulu. Untuk itu dia tidak membutuhkan peta agar sampai ke sana. Karena hari sudah mulai gelap, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di hutan itu. Saat Alex sedang mencari kayu bakar untuk api unggun, seorang pria tak dikenal tiba-tiba menghampiri Jenny. Pria tersebut bernama Brad, yang mengaku sebagai pemandu di hutan itu, dan kebetulan membawa banyak ikan hasil pancingannya. Melihat Jenny yang beramah tamah dengan orang asing, Alex tampak kurang senang akan hal itu dan mulai mencurigai Brad. Lalu dia memanggil Jenny dan mengatakan kalau dia tidak nyaman akan kehadiran Brad. Namun Jenny mengatakan kalau dia sudah terlanjur mengajaknya untuk ikut makan malam dengan mereka. Aku bisa saja menyuruhnya pergi, tapi itu akan sangat terdengar tidak sopan, ucap Jenny. Melihat Jenny dan Alex yang sedikit berdebat akan kehadirannya, Brad meminta maaf karena telah mengganggu dan memutuskan untuk pergi. Namun ditahan oleh Alex yang merasa tidak enak hati dan meminta Brad untuk tinggal. Lalu dia meminta maaf dan bilang kalau ini hanyalah kesalahpahaman saja. Dan malam itu mereka pun makan malam bersama dengan ikan yang dibawa oleh Brad. Malam itu mereka berbincang banyak hal, namun Alex terganggu akan sikap Brad yang terkesan suka menyombongkan diri dan juga agak lancang. Belum lagi sikap anehnya yang terkesan merayu Jenny pacarnya. Brad bilang kalau dia dengan senang hati mau mengantarkan mereka berdua ke danau Blackpool Trail sebagai ucapan terima kasih. Namun Alex menolaknya. Dia bilang dia bisa ke tempat itu tanpa bantuan orang lain. Percakapan kurang nyaman yang berujung Brad seperti tersinggung dengan sikap Alex yang dingin terhadapnya. Sebelum pergi dengan nada yang sedikit mengintimidasi, Brad bertanya kepada Alex, "Apa maksudmu tadi dengan bilang ini hanyalah kesalahpahaman saja?" Namun Alex tidak mau menjawabnya dan mengatakan kalau itu tidak penting. Namun Brad tetap memaksanya. Lalu Alex menjawab kalau dia tidak suka pacarnya bicara dengan orang asing. Bagaimana jika orang asing itu adalah orang gila? Jenny sudah mulai khawatir dengan sikap Brad dan Alex yang tampak sama-sama emosi dan mencoba untuk menenangkan keduanya.
Mendengar itu, Brad lalu pergi dengan ekspresi muka seolah tersinggung dengan jawaban kurang senang Alex. I come back, I don't know you. So what was the misunderstanding? Like I said, Alex. Jen, I Setelah pergi, Jenny langsung meminta maaf kepada Alex dan bilang kalau semua ini adalah kesalahannya. Apa sebaiknya kita pergi saja dari sini? Bagaimana kalau dia kembali dan mencelakai kita? Alex yang masih marah dengan Jenny menjawab, "Tidak apa-apa, dia hanyalah orang yang aneh. Lagi pula aku punya kapak sebagai senjata." Just stay here. Beruntung malam itu tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya setelah sarapan, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju ke danau. Di tengah perjalanan dia melihat jejak kaki beruang yang lumayan besar. in the hole. You know, it looks so out of place that high up. Namun dia tidak memberitahu akan hal itu kepada Jenny agar dia tidak khawatir. Jenny melihat ada jalan lurus yang lebih meyakinkan dari jalan pintas yang dipilih oleh Alex. Meskipun begitu, dia tetap mengikuti saja jalan semak yang dipilih oleh Alex. Meskipun dia tidak begitu yakin. Kaki Alex yang terhimpit perahu tadi mulai membengkak dan membusuk hingga membuat kuku jempolnya terlepas. Lalu Jenny membalutnya dengan perban. Don't touch it. Here, let me finish. It looks It looks terrible. Pada malam harinya saat mereka sedang tidur, Jenny mendengar suara seperti ada yang melempar tenda mereka dengan benda kecil. Tapi Alex bilang kalau itu hanyalah suara buah pohon oak yang jatuh. No, get me in. Keesokan paginya Alex melihat sebuah pohon di dekat tenda mereka patah dan jatuh, seperti habis diinjak oleh binatang dengan ukuran yang cukup besar. Jenny mulai khawatir melihat kejadian itu dan meminta untuk pulang saja. Namun Alex meyakinkannya kalau itu mungkin hanyalah babi hutan. Dan yang lebih membuat Jenny makin khawatir adalah mereka juga menemukan bangkai rusa yang membusuk dengan bagian perut yang menghilang. oh my god, Alex! Namun sekali lagi Alex berhasil meyakinkan pacarnya itu agar tidak perlu khawatir. Alex bilang kalau mereka sebentar lagi akan sampai ke tempat yang dituju. Namun sayangnya mereka malah tersesat. Danau yang dimaksud Alex tidak ada di sana. Yang ada hanyalah hutan curam dan juga jurang. Can you please Just let me think. Just let me think. Let me think. Jenny menjadi semakin gelisah dan marah besar kepada Alex. Dia meragukan apakah benar Alex sudah pernah menyambangi danau itu. Alex dengan ragu menjawab kalau dia sudah pernah pergi ke sana. Jenny berniat menelpon seseorang untuk meminta bantuan, namun HP-nya diambil Alex dan ditinggalkan di dalam mobil agar perjalanan mereka tidak terganggu oleh dering telepon Jenny. Mendengar itu Jenny menjadi semakin marah dan karena emosi dia meluahkan isi hatinya. Jenny bilang kalau Alex adalah orang yang keras kepala. Dia juga bilang kalau sebenarnya dia tidak ingin pergi ke danau tersebut. Mengapa kamu selalu berusaha membuatku terkesan dan kagum akan tindakanmu? Jujur saja kalau kamu belum pernah pergi ke tempat ini. Jenny bertanya apa sebenarnya tujuanmu. Lalu Alex menjawab, karena aku ingin melamarmu di danau itu. Why? I was gonna propose to you. Mendengar itu Jenny merasa menyesal telah merendahkannya. Sambil menangis Jenny meminta maaf kepada Alex atas ucapan kasarnya itu. Tidak apa-apa, aku mengerti kamu sedang emosi, jawab Alex. Hari pun berganti malam, mereka pun mendirikan tenda di tempat itu. Keesokan paginya, keduanya yang masih tertidur tidak menyadari ada seekor beruang yang mengendus-gendus tenda mereka dengan jarak yang sangat dekat. Setelah bangun, mereka mendapati persediaan makanan mereka habis dimakan oleh beruang itu. Menyadari tempat itu tidak aman, Alex mengajak Jenny untuk segera pergi dari tempat itu. Namun mereka tak menemukan arah jalan keluar. Di tengah perjalanan, Jenny menemukan tempat tidur beruang. Mereka pun buru-buru melanjutkan perjalanannya lagi, menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Pada malam harinya, Alex bertanya kepada Jenny apakah dia serius dengan ucapannya itu, bahwa Jenny meragukan dirinya. Jenny menjawab
kalau dia tidak serius dan hanya terbawa emosi. Jenny bilang kalau aku benar-benar mencintaimu. Lalu Alex pun melamar Jenny pada malam hari itu. Saat ingin memasangkan cincin ke jarinya, Jenny bilang kalau aku ingin kita menunggu waktu yang tepat. Seolah dia masih ragu akan keputusan Alex itu. Keesokan harinya, Alex melihat seekor beruang mendekati tenda mereka. Alex menyuruh Jenny untuk tidak bersuara. Kemudian beruang itu pun semakin mendekati tenda dan menyerang mereka berdua secara tiba-tiba. Beruang ganas itu menggigit tangan Jenny, namun berhasil dihalangi oleh Alex. Hingga Alex yang justru jadi sasarannya. Beruang itu berbalik menyerangnya. Lalu Jenny menyemprotkan mata beruang itu dengan cairan gas air mata yang dia bawa. Dan akhirnya beruang itu pun melepaskan kaki Alex dari gigitannya dan berlari keluar. Alex pun berteriak kesakitan karena kakinya yang hampir putus akibat gigitan itu. Jenny masih sempat membalut kakinya dengan kain dan berusaha menenangkannya yang berteriak kesakitan. Tak lama beruang itu pun kembali lagi masuk dan menyerang Alex hingga tubuhnya tertarik keluar. Dan di luar secara leluasa dia jadi santapan beruang itu. Melihat itu Jenny hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat pacarnya jadi menu sarapan pagi si beruang. Alex berteriak menyuruh Jenny untuk lari. Sebelum lari, Jenny sempat mengambil kotak cincin di saku baju Alex. Saat sedang berlari ketakutan, Jenny tersungkur dan kepalanya terbentur hingga pingsan. Tak lama kemudian dia sadar dan bersembunyi di balik pohon. Di sana dia membuka cincin dari Alex dan memakainya. Jenny merasa menyesal karena tak menerima lamaran Alex pada malam itu. Setelah seharian mengitari hutan, malam pun tiba. Jenny memutuskan untuk memanjat pohon untuk menghindari serangan beruang ganas tersebut. Dia berada di pohon itu semalaman hingga tertidur. Keesokan paginya dia melanjutkan lagi perjalanan untuk keluar dari hutan itu. Naasnya beruang yang sudah lapar mengejar dan berusaha menyerangnya lagi. Setelah bergelut cukup lama bermain kucing-kucingan dengan si beruang, tanpa sengaja Jenny terjebak di atas danau air terjun yang mereka cari sebelumnya. Saat dia berusaha keras menuruni bebatuan air terjun, dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Hingga membuat pegangan kakinya patah. Lalu dia menopangnya dengan 2 kayu agar bisa lanjut berjalan. Setelah berhari-hari di dalam hutan tanpa makanan, membuat tubuh Jenny kurus, lemah, dan pucat. Karena kehabisan tenaga menyusuri hutan mencari jalan keluar yang masih belum dia temukan. Jenny pun merasa sudah pasrah dan putus asa dengan keadaannya. Dia yang sudah terkulai lemah menghentikan perjalanannya. Tapi tiba-tiba ada seekor rusa yang menghampirinya. Rusa itu seolah ingin menuntunnya keluar. Dengan sisa tenaga yang ada, dia mengikuti arah rusa itu berjalan. Dan ternyata rusa itu menuntunnya ke arah sungai, tempat pertama kali mereka sampai. Dengan menaiki perahu, dia berhasil menyeberang meninggalkan hutan itu. Sesampainya di tepian, Jenny pun terdampar lemah. Di sana ada Brad yang terlihat sedang memandu pengunjung lainnya. Pria aneh yang tadinya dikira orang jahat oleh Alex dan Jenny. Dia pun melihat Jenny terdampar dan berlari untuk menolongnya. Lalu film pun berakhir. Kesimpulannya mungkin saja rusa itu adalah jelmaan Alex pacarnya. Dan pesan moral dari film ini adalah: pertama, ketika ingin berkemah ke hutan yang belum pernah kita kunjungi, pastikan membawa peta. Dan kedua, jangan pernah menilai seseorang itu jahat hanya dari tampilan fisiknya saja. Sampai jumpa lagi di next video.